Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan. Bergantung kepada Dia selalu, karena itulah berkat yang akan terjadi ketika kita menaruh hati pikiran kita kepada Tuhan. Karena itu kita membutuhkan firman, persekutuan dengan Dia, kebenaran yang menjadi dasar kehidupan kita. Segala sesuatu akan tergoncang dan digoncangkan. Tetapi kerajaan Allah, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah bukan perkara-perkara lahiriah, bukan masalah makan minum, tapi masalah kebenaran yang akan melahirkan sukacita dan damai sejahtera. Karena itu saya mau ajak kita terus membangun hidup kita di atas kebenaran. Kita akan terus membaca kitab Keluaran pasal 26 dari ayat 1 sampai pasal 27 ayat 21. Dan Bapak Ibu baca juga nanti Matius pasal 25 ayat 1 sampai 30. Baca juga Mazmur pasal 31 ayat 2 sampai 9. Serta hikmat dari Soleman kita baca dari Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 10. Dan kita akan kembali belajar tentang hukum sebuah proses, karena kita ada kaitannya dengan masalah destiny atau tujuan ya, ilahi atau tujuan kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu tahu bahwa saya dan saudara adalah wujud dari hatinya Tuhan, wujud daripada rencana Tuhan. Jauh sebelum saudara ada, dunia ada, kita sudah ada di dalam kekekalan, sempurna, utuh, tidak kekurangan apapun. Dan ketika kita lahir di dunia dengan sebuah keputusan Tuhan, desain Tuhan, kita adalah merupakan wujud daripada hatinya. Karena itu Daud berkata, betapa dahsyatnya kejadianku. Tuhan merekam kita, menenun kita di tempat yang tersembunyi. Karena itu saudara harus mengerti, ketika kita lahir di dunia, kita tunduk. Kalau di kekekalan, tidak ada yang namanya tunduk kepada waktu, kepada proses. Tetapi ketika kita ada di dunia, kita harus tunduk kepada waktu. Karena itu Yesus sendiri, dia berkata kepada ibunya ketika Maria minta supaya dia menolong orang yang di pesta Kana dalam kekurangan anggur, dia berkata, "Ibu, waktuku belum tiba." Karena itu Bapak Ibu, kita harus mengerti ketika kita ada di dunia, kita harusnya sedang menggenapi tujuan Tuhan, rencana Tuhan, apa yang Dia desain. Dan kita perlu mengikuti sebuah proses, kita mengikuti tunduk dengan waktu, dan karena itu penting kita memiliki hubungan dan persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita selalu hidup di dalam kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Kapan setelah kita bisa melewati kronosnya Tuhan, proses. Karena itu jalan akhir atau ujung daripada tujuan Tuhan itu bernama proses. Saudara harus mengerti ini. Kita harus tunduk kepada hukum ini. Dan ini persoalan kita yang hidup di akhir zaman sebagai orang Kristen, karena yang namanya proses, yang namanya menunggu, yang namanya sabar, itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk orang yang sedang hidup di zaman teknologi ini. Kita mengenal 3G, 4G, 5G, 6G, mungkin nggak tahu berapa G nanti. Kecepatannya, ya kuotanya, kalau lelet orang udah pada stres. Ya, kalau dia bilang boring ya, puter. Jadi orang butuh kecepatan. Orang butuh ingin cepat, tidak bisa lambat-lambat. Semua pengen punya kuota yang besar, apalagi kita sedang dibiasakan ya belajar secara daring, butuh kuota yang besar, artinya butuh kecepatan. Nggak bisa yang namanya lambat, nggak bisa yang namanya menunggu, nggak bisa yang namanya sabar. Tetapi saudara harus mengerti bahwa jalan daripada tujuan Tuhan, ujungnya jalan bernama proses. Saudara harus mengerti ini. Dalam perjalanan kita, yang di dalam proses ini, kita akan banyak melewati apa yang namanya rasa sakit, rasa perasaan tidak nyaman. Di dalamnya ada pengkhianatan, ada rasa amarah, ada kekecewaan, keputusasaan, kebingungan, ketidakmengertian, dan lain-lain yang sejenisnya. Keadaan membuat kita menjadi sulit untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tapi disinilah kita belajar. Jadi proses merupakan langkah demi langkah yang berkelanjutan untuk membawa kita pada satu tingkat hasil atau tujuan. Proses akan membawa kita menjadi terlatih, menjadi dewasa, menjadi sempurna, menjadi utuh, berkembang penuh, persis seperti yang Tuhan sudah desain di kerajaannya. Tuhan sudah desain di dalam kekekalan, dalam dimensi roh. Karena itu saudara harus mengerti, kita harus menggenapi itu seharusnya. Tidak ada yang salah dengan saudara bekerja di mana, jadi apa, sudah tidak ada yang salah. Mau jadi dokter, jadi ini, jadi apa saja, bukan persoalan. Tapi yang menjadi salah, ketika di tempat teritorial kita, ya, di keunikan kita itu, kita tidak membawa tujuan Tuhan. Ya, misalnya saudara seorang pedagang,
Kalau saudara cuma mencari duit ya untuk hidup sendiri, ya, saudara menjadi salah karena saudara tidak didesain untuk hidup seperti itu. Kalau saudara jadi pengusaha, jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi hakim, jadi jaksa, tidak ada yang salah dengan itu. Justru saudara harus mengerti itu anugerah Tuhan. Tetapi kalau cuma sampai di titik seperti itu, hidup saudara, itu menjadi salah karena saudara tidak didesain untuk hidup seperti itu. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, ketika Petrus coba menolak, ya, coba melawan Tuhan Yesus, ya, ketika dia berkata, kiranya dijauhkan hal itu. Coba menjauhkan Yesus dari rencana kematian untuk menyelamatkan orang. Dia berkata, Petrus, iblis, mundur engkau. Kenapa? Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi, kalau cuma pikiran kita hanya sebatas memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia, makan, minum, pakaian, saudara, ya mungkin gak jauh-jauh beda. Pikiran kita diselusupi oleh pikiran setan, tipu daya setan. Sehingga kita menjadi orang yang kaya tapi sombong, tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena hidup ini bukan masalah apapun. Tapi hidup ini bicara tentang harusnya kita menghadirkan kerajaan surga di bumi ini. Karena itu dia mengajari, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kita harus berdoa supaya bagaimana hidup kita pribadi, keluarga kita, hidup kejemaatan kita, hidup bisnis dan pekerjaan kita, bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan. Karena untuk menjadi terlatih, dewasa, sempurna, utuh, berkembang penuh, itu kita perlu masuk yang namanya proses. Untuk kita bisa menggapai, menjadi seperti yang Tuhan sudah desain, kita harus mengikuti proses. Ya, karena itu mengikuti proses Bapa Surgawi akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Tidak lagi kekanak-kanakan. Memiliki respon, reaksi yang benar. Menjadi pribadi yang sudah selesai dengan dirinya. Sehingga kita dapat leluasa dipakai oleh Allah. Kita telah berhasil mengosongkan diri kita. Seperti yang kemarin saya katakan bahwa Yesus berdoa, Bapa bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kata itu sederhana, tapi prosesnya, wah, belum tentu. Apakah saudara mengikuti kehendak saudara, keinginan saudara, kemauan saudara? Ingat ketika kita mengikuti jalan kita pasti tersesat. Domba itu sesat karena mengikuti keinginannya sendiri. Karena itu percayalah Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan kita. Karena itu saudaraku, ketika Yesus, ya, berkata bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa, itu nggak mudah juga. Karena dia harus melewati proses penderitaan yang begitu luar biasa, sama dengan kita. Dia berkata bahwa Bapa muliakan aku karena aku telah memuliakan engkau. Dengan jalan apa? Mengerjakan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku untuk diselesaikan. Tahukah kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Yang menjadi rancangan di dalam kekekalan. Ya, untuk kita ada di dunia ini, kita harusnya hidup seperti itu. Dan Tuhan mau, saudara-saudaraku, dengar baik-baik, perkara lahiriah, makan, minum, uang, jabatan, pangkat, kedudukan, itu bukan sukses yang sesungguhnya. Sukses yang sebenarnya adalah waktu kita berhasil mengikuti tujuan Tuhan. Karena itu kita dapat sepenuh hati nanti bisa mengabdi kepada Tuhan untuk menggenapi kehendak dan tujuannya. Kapan? Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan diri kita sendiri. Karena itu saya berharap Bapak Ibu Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita ke depan bisa mengikuti proses Tuhan menjadi sempurna utuh sehingga kita bisa menggenapi tujuan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau pakai kita untuk bangsa-bangsa, untuk menjungkir balikan kerajaan-kerajaan di dunia ini bersama dengan Tuhan. Tuhan butuh partner untuk orang-orang umat pilihannya yang sudah selesai dengan dirinya, yang mampu mengosongkan dirinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan anugerah-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami terus masuk mengikuti jalan-jalan Tuhan yang walaupun sempit, sukar. Kami mau mengikuti. Di tengah dunia yang sulit menerima yang namanya proses, tidak senang. Tapi kami mau
berjalan, melihat tujuan akhir. Biar Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, secara pribadi, keluarga, dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Dalam posisi-posisi apapun, terjadilah rencana dan tujuan Tuhan lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.